Baik, selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekihotu, Namo Buddhaya. Namo Terima Buddhaya. kasih sudah bergabung kembali di kelas Beda Sutta setiap hari Selasa. Dan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Mei 2022, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan terlebih dahulu membacakan nama kara kata. Mari kita sama-sama dengan tangan beranjali kita membacakan nama kata. Saya izin Romo untuk memimpin nama kata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwadeni swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya sesi pembelajaran akan dipandu oleh moderator kita Ibu Krisna. Untuk layar dan waktu saya silakan. Kasih Bu Lucy, Namo Buddhaya, Sukihontu untuk Bapak Ibu, Romo Ramani, rekan-rekan Kalyanamita dimanapun Anda berada. Baiklah, pada malam hari ini saya Krisna Devi, perkenalkan saya adalah salah satu mahasiswa dari SDAB Nalanda, mewakili mahasiswa yang sedang KKN ini judulnya, untuk membantu Coach Pisen dan Bu Lucy di Sutta Pali Multi Aksara untuk menjadi moderator pada kesempatan malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini, tema atau materi bedah sutta kita adalah Dewa Data Sutta yang berada di Samyutta Nikaya 6.12. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sungguh berbahagia karena ada Romo Fendi hari ini yang akan membantu kita membahas, mengulas lebih dalam mengenai sutta kali ini. Baiklah, rekan-rekan sekalian, Romo Ramani, mari kita mempersiapkan diri, mengosongkan cangkir kita untuk menerima wawasan baru, menerima siraman dhamma pada malam hari ini. Baiklah, Romo Fendi, kami persilakan layar dan waktu. Terima kasih Bu Krisna. Baik, saya Romo. akan share slide-nya ya. Ya, silakan Romo. Sebentar. Ya, sebelumnya terima salam dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi saya share tentang Dewa Data Sutta ya pada malam ini ya. Kelihatan slide-nya? Ya, sudah terlihat Romo. Oke, baik. Maaf, internet tiba-tiba terputus. Atau mungkin bisa dibantu sama operator Ibu Lucy kalau Romo Fendi bisa mengirimkan kalau Tidak ada apa-apa. kendala. Ini kendala di jaringan saya terputus. Oke, Ini oke, ini udah apa kelihatan lagi internet? sih Romo. Iya, Udah ada lagi Ian. Misalnya kalau nanti terputus. butuh bantuan nggak apa-apa bisa dibantu operator. Oke, baik.
Ya, untuk malam ini kita akan membahas tentang Dewata yang berada di dalam Samhita Nikaya 6.12. Kalau kita lihat versi Pali Text Society atau PTS, itu eh, tulisannya adalah Samhita Nikaya volume 1 halaman 153 sampai 154. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di bukunya Samhita Nikaya 1 ya. Kalau yang di, di di titik ini kan bab 6 di yang ke-12 ya di Dewa Data ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya dia dari Polytech Society-nya kan berarti di sini 154 nomornya. 153 sampai 154. Jadi sebelum ini ya. Nah, ini kurang perkenalan sedikit mengenai Dewa Data Sutta ini. Ini terjadi tidak lama setelah Dewa Data menciptakan perpecahan dan pergi dari hutan bambu menuju ke Gaya ya. Di sini saya akan bacakan sutanya. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang berdiam di Raja Gaha, di puncak Gunung Nasar, tidak lama setelah Dewadatta pergi. Kemudian pada larut malam, Brahma Sahampati dengan keindahan memesona menerangi seluruh puncak Gunung Nasar, mendekati Sang Bagawa, memberi hormat kepada beliau, dan berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi dengan merujuk pada Dewadatta, ia melantutkan syair ini di hadapan Sang Bagawa. Bagaikan buahnya yang membawa kehancuran, bagai pohon pisang, pohon bambu, dan bulu, atau bagaikan janin yang menghancurkan bagal, maka demikian pula kehormatan menghancurkan kejahatan. Nah, syair ini ada di dalam Samyutta Nikaya. Kita bisa lihat dari syair ini uh, juga ada di Samyutta Nikaya juga, tapi di volume yang berbeda, yaitu di volume 2, halaman 241 ya. Di Nidanawaga Labasakara Samutta. Di sini ada di bagian yang tidak lama setelah ia pergi. Ya, kita bisa perhatikan teksnya. Pada suatu ketika Sambagawa sedang berdiam di Rajaga di puncak Gunung Lhasa tidak lama setelah Dewadatta pergi. Di sana dengan merujuk pada Dewadatta, Sang Bagawa berkata kepada para biku sebagai berikut. Para biku, perolehan kehormatan dan pujian yang diterima Dewadatta mulai jatuh dan hancur. Bagaikan sebatang pohon pisang, bambu, atau buluh yang menghasilkan buah akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Demikian pula dengan perolehan kehormatan dan pujian yang diterima Dewadatta. Bagaikan seekor bagal yang hamil akan mengalami kejatuhan dan kehancuran, demikian pula dengan perolehan kehormatan dan pujian yang diterima Dewadatta. Sungguh menakutkan para biku perolehan kehormatan dan pujian itu, demikianlah kalian harus berlatih. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Setelah mengatakan ini, yang sempurna Sang Guru lebih lanjut mengatakan ini. Bagaikan buahnya sendiri yang membawa kehancuran, pada pohon pisang, bambu, dan bulu, bagaikan janinnya menghancurkan bagal, demikian pula kehormatan menghancurkan penjahat. Jadi kita bisa lihat ada sedikit perbedaan antara Samyutta Nikaya 1 halaman 153 sampai 4 dan Samyutta Nikaya volume 2 halaman 241 di mana yang di volume ini yang menyampaikan adalah Sang Bhagawa sendiri. Sedangkan yang volume 1 yang menyampaikan adalah Brahma Sahampati ya. Oke, kita lanjut ya. Di dalam Dhammapada Kata di sini juga di syair nomor 17 itu ada menceritakan tentang kisah Dewadatta di mana di sini diperjelas kenapa di sana kan di Samyutta Nikaya kan mulainya ketika Dewadatta sudah membawa sekelompok biku ya. Nah, di sini diceritakan asal mulanya gitu, di mana Dewadatta menyadari Sang Buddha itu menerima banyak perhatian dan penghormatan maupun pemberian, sehingga timbullah iri hati terhadap Sang Buddha dan ingin memimpin sangha yang terdiri dari banyak biku ya.
Dengan berangkat dari iri hati ini, kemudian dia timbul niat buruk untuk mencelakai Sang Buddha ya. Sudah beberapa kali dilakukan cara untuk mencelakai, namun tidak berhasil. Akhirnya, karena gagal membunuh Sang Buddha, dia mencoba siasat lain, yaitu siasat yang terakhir yang dilakukan, yaitu mencoba memecah belah sangka dengan cara membawa pergi beberapa biku baru menyingkir bersamanya ke Gaya Sisa. Jadi ini apa, biku-biku baru ini yang tidak begitu tahu Dewa Data karena mungkin dianggapnya senior ya, menurut eh, dan terpengaruh untuk ikut bersamanya. Nah, di sini maka bisa menyambung dengan Samyutta Nikaya tadi gitu kan. Eh, Timbul percakapan yang yang tadi antara Brahma Sampati dan yang satunya Sambagwa sendiri yang menyampaikan. Lalu di sini juga kita bisa lihat dalam versi Winaya ya. Kalau yang versi Winaya, ini Sang Buddha mengucapkan syairnya ini bukan setelah Dewa Data menciptakan perpecahan, tetapi ketika ia memenangkan kekuasaan si pembunuh ayah, Raja Ajata satu yang membunuh ayahnya akibat pengaruh dari Dewa Data. Ketika ketika itu terjadi, maka kemudian Sang Buddha menyampaikan syair yang hampir serupa dengan Samyutta Nikaya. Di sini ada juga di dalam Anguttara Nikaya, sebentar, saya ketutup sini. Dalam Anguttara Nikaya 4 nomor 68 itu ada Dewa Data Sutta juga ya. Kalau di dalam Pali Text Society itu Anguttara Nikaya volume 2 halaman 73 ya. Di sini kita bisa lihat di bagian Dewa Datanya, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Raja Gaha di Gunung Puncak Ering. Tidak lama setelah Dewa Data pergi. Di sana Sang Bagawa dengan merujuk pada Dewa Data berkata kepada para biku, para biku, perolehan, kehormatan, dan pujian pada Dewa Data mengarah pada keruntuhan dan kehancurannya. Seperti halnya pohon pisang yang menghasilkan buah, akan mengarah menuju keruntuhan dan kehancurannya. Demikian pula perolehan, kehormatan, dan pujian pada Dewa Data mengarah pada keruntuhan dan kehancurannya. Yang kedua, seperti halnya bambu yang menghasilkan buah akan mengarah menuju keruntuhan dan kehancurannya, demikian pula perolehan, kehormatan, dan pujian pada Dewa Data mengarah pada keruntuhan dan kehancurannya. Yang ketiga, perumpamannya seperti halnya bulu yang menghasilkan buah akan mengarah menuju keruntuhan dan kehancurannya. Demikian pula perolehan kehormatan dan pujian pada dewata mengarah pada keruntuhan dan kehancuran. Yang keempat, nah ini jadi di anggota Nikaya lebih diperinci ya. Seperti hanya seekor bagal yang menjadi hamil akan mengarah menuju ke keruntuhan dan kehancurannya. Demikian pula perolehan kehormatan pada pujian Dewa Data mengarah pada keruntuhan dan kehancurannya. Jadi ternyata kita bisa menemukan eh, kisah atau percakapan yang serupa namun tak sama di beberapa kitab di dalam Tipitaka ya. Nah, saya akan memberikan ilustrasi bahwa kenapa tadi ilustrasinya menggunakan pisang ya. Eh, di sini saya menemukan bahwa pisang itu dia hanya bisa semusim. Jadi artinya setelah berbuah pohonnya akan mati secara alami. Jadi dan batang pisang ini tunggal tidak bercabang membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan setelah berbuah. Makanya Sang Buddha menggunakan perumpamaan pisang tadi ya. Kemudian kita bisa lihat juga perumpamaan lainnya yang disampaikan oleh Sang Buddha yaitu apa tadi buah dari bambu ya. Karena saya saya mencari tahu bambu itu mungkin kita jarang melihat ada buah seperti apa ya, Kak. Setelah dicari tahu ternyata dia ada buahnya juga gitu. Namun buahnya ini, nah setelah berbuah ini akan setelah itu tanaman bambunya sendiri akan mati gitu. Jadi jadi nasibnya kurang lebih serupa dengan pohon pisang. Sedangkan yang perumpamaan bagal ini
atau bahasa Inggrisnya mula, itu merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Karena ini merupakan hasil persilangan antar jenis, bagal tidak bisa menghasilkan keturunan atau mandul akibat dari perbedaan dari kromosom di dalam badannya ya, sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Saya menilai bahwa dengan perumpamaan bagaikan janin dalam bagal itu ada sebuah sebuah semacam perumpamaan bahwa tidak akan mungkin bagal itu bisa melahirkan atau mempunyai keturunan karena pada prinsipnya bagal ini sebenarnya mandul gitu. Nah, ini saya ambil dari Winaya yang tadi disebutkan bahwa di dalam Winaya membahas tentang Dewa Data juga, cuma syair tadi itu diucapkan bukan pada saat Dewa Data melakukan perpecahan sangga, tapi ketika Dewa Data berhasil mempengaruhi Pangeran Ajata satu untuk menyingkirkan ayahnya gitu ya. Nah, karena awalnya awalnya Dewa Data bisa mempengaruhi oleh Pangeran Ajata satu karena untuk menyingkirkan ayahnya karena dia terpengaruh oleh berbagai perolehan dan kehormatan yang dia terima dari Pangeran Ajata satu setelah menunjukkan kekuatan batinnya kepada pangeran sehingga pangeran menjadi kagum dan menjadi menjadi apa pengikut setianya gitu. Bisa dibayangkan jumlah persembahan yang begitu berlimpah dan kemudian penghormatan yang eh, diperoleh Dewa Data dari Pangeran Ajata satu yang melayaninya sehingga membuat pikirannya menjadi pikiran serakannya, lobanya menjadi berkembang tanpa terkendali ya. Dan ini membuat dia melakukan upaya-upaya lanjutan untuk mempertahankan perolehan dan apa kehormatannya, yaitu dengan cara supaya pangeran ini bisa menyingkirkan ayahnya sehingga bisa menjadi raja penuh dan bisa lebih langgeng, lebih lebih lama untuk melayani Dewa Data gitu. Nah, di sini dibilang pikirannya dikuasai oleh hal itu salah satu di antara keyakinan sebagai adalah aku yang akan memimpin perkumpulan para biku. Tetapi pada saat itu juga ketika ia berpikir demikian, Dewa Data mengalami kejatuhan dalam hal kekuatan batinnya. Jadi kekuatan batinnya saat itu juga lenyap. Nah, di sini lanjutannya di dalam Winaya ini, Winaya 5, Culawaga bab 7. Di sini para biku jangan iri pada perolehan dan kehormatan dan kemasyuran Dewa Data. Karena para biku selama Pangeran Ajata satu setiap pagi dan malam pergi melayani Dewa Data dengan 500 kereta, dan selama 500 persembahan nasi susu dibawa sebagai persembahan makanan, maka Dewa Data akan mengalami kemunduran dalam hal kondisi batin, bukan kemajuan, bukan kemajuan, bagaikan melemparkan kantung daging ke hidung seekor anjing buas. Ya, jadi ditambahkan lagi perumpamaan tambahan di sini bagaikan melemparkan kantung daging ke hidung seekor anjing buas. Itu semakin membuat anjing itu semakin buas ya, semakin buas. Ya, ini yang terjadi pada Dewa Data. Semakin tidak terkendali batinnya sehingga sudah menghalalkan berbagai cara, tidak lagi melihat akibat dari perbuatannya. Sehingga dalam hal ini perolehan kehormatan dan kemasyuran Dewa Data akan membawa bencana baginya. Ya, di dalam Winaya volume 5 halaman 186 sampai 187. Ini yang versi PTS. Nah, kita bisa lihat dari cerita kisah yang disampaikan tadi bahwa ternyata Dewa Data itu salah fokus ya. Dia saya yakin bahwa Dewa Data ini juga kan ingin bahagia, ingin mencapai satu kebahagiaan. Tapi karena dia masuk ke komunitas Biku Sangga, tentunya kan
arahnya sudah berbeda. Arahnya ke bagian ini, ke bagian untuk menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, ini Dewa Data begitu awalnya dia bisa sampai mencapai tingkat tingkat apa tingkat pencapaian batin yang tinggi, bisa menciptakan kekuatan gaib. Awalnya itu kan sebenarnya suatu jalan yang yang searah untuk mengatasi kotoran batin ya. Namun ketika ketika dia punya kekuatan gaib itu akhirnya membuat dia salah fokus, salah fokus. Karena kekuatan gaib itu harusnya tidak dijadikan tujuan utama ya, untuk supaya dia mencapai ketenaran atau mencapai perolehan yang banyak. Karena tujuan yang lebih tinggi ada lagi, tapi ternyata dia terjebak di sana, dan akhirnya Dewa Data menginginkan kekayaan materi dan status yang tinggi karena setiap hari dia juga melihat dia maksudnya sering melihat dan mendengar Sang Buddha mendapat banyak perolehan, timbullah ketidakpuasan terhadap yang ia peroleh. Dewa Data akhirnya memicu tindakan negatif, diiringi oleh rendah diri dan juga muncul dendam dan iri hati. Sehingga dia menginginkan persembahan yang diberikan ke orang lain karena tidak dapat menjadi kesal. Di mana ambisinya ini tidak sejalan dengan pertumbuhan dirinya. Ya. Di dalam Mahasaropana Sutta Majjhima Nikaya volume 1 halaman 192, di sini juga ada satu perumpamaan sikap menghargai perolehan dan kehormatan. Jika seorang biku yang telah memasuki sangga menikmati keuntungan dan kehormatan yang diterimanya dan merasa puas karenanya, ia bagaikan seseorang yang ketika sedang mencari kayu, merasa puas dengan potongan akhir sebuah pohon besar. Dia maunya carinya kayu, namun dia di, yang dipuaskannya hanyalah ranting dan dedaunan, bukan inti kayu dari pohon besar itu. Gitu. Jadi ini memperjelas maksud dari salah fokus dari si Dewa Data ini. Ya, akhirnya dia bukannya mendapatkan kebahagiaan, tapi malah mendapatkan celaka. Nah, di sini kita juga bisa bisa apa menarik sebuah pelajaran untuk berhati-hati dalam memberikan kehormatan kepada yang tidak pantas, karena itu akan makin memperburuk keadaan ya. Dan Sang Buddha menasihati, ini kan ada tadi dijelaskan ya, sungguh menakutkan para biku, perolehan kehormatan dan pujian demikianlah kalian harus berhati. Kenapa? Karena dalam konteks ini Sang Buddha menasihati para biku yang notabene sudah meninggalkan segala, tidak lagi mengejar perolehan kehormatan dan pujian, tapi memfokuskan latihan diri untuk mengikis kotoran batin ya. Jadi maka Sang Buddha mengingatkan di sini bahwa kalau kamu tujuannya sudah mengikis kotoran batin, tapi kamu terlena dengan perolehan kehormatan dan pujian, itu akan menakutkan sekali karena akan membuat eh, timbul masalah buat dirimu. Gitu. Nah, saya mengambil satu perumpamaan gambar pohon ini ya, ada pohon ya. Di sini pohon ini kan dia bisa tumbuh tinggi itu karena paling utama adalah akarnya kan. Akarnya yang memberi nutrisi kepada pohon ini sehingga dia bisa tumbuh tinggi. Dan akarnya ini haruslah cukup kuat. Semakin tinggi, maka harus semakin kuat. Nah, supaya semakin kuat, dia harus semakin mencengkram dan semakin banyak bertumbuh akarnya ke bawah, supaya bisa menggenggam lapisan tanah ini ketika pohon ini semakin tinggi ya. Nah, kenapa? Karena ketika pohon semakin tinggi, maka angin-angin duniawi akan semakin kencang bertiupnya, baik angin pujian, angin posisi, fasilitas dan sebagainya. Itu kalau tidak
tidak cukup kuat akarnya, maka pohonnya akan tumbang. Ya. Nah, perumpamaan ini kan akar ini seperti adalah kita punya batin ya. Karena batin ini kan sama seperti pohon ini, akar ini kan tidak terlihat. Yang terlihat adalah batang, ranting, dedaunannya. Nah, kita tidak tahu seberapa dalam akarnya di dalam pohon itu, kecuali kita gali. Sama seperti diri kita. Batin kita, kita nggak tahu seberapa dalam kekuatan batin kita, tapi tapi kita bisa lihat secara permukaan orang itu, ya. Nah, orang itu dia punya penampilan dan sebagainya. Artinya di sini kita perlu punya meluangkan waktu untuk selalu membina batin juga ya. Karena kalau enggak, itu ibarat pohon yang akarnya sedikit, akan mudah jatuh ketika semakin tinggi. Gitu. Lalu kita juga bisa ambil pelajaran bahwa hendaknya ambisi itu tidak kepada posisi, namun memupuk parami agar matang sesuai dengan posisi tersebut ya. Seperti kita tahu kenapa Sang Buddha mendapat begitu banyak pujian, kehormatan, dan fasilitas, ya karena parami yang telah dia pupuk selama panjang kehidupannya di banyak kehidupan, sehingga itu mengkondisikan tanpa diminta itu muncul sendiri gitu, kehormatan dan lain-lainnya. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain posisi, lain syaratnya. Ya kalau mau jadi sama Sang Buddha, ya tentu berbeda syaratnya kalau mau menjadi arahat ya. Ya, ini parami yang dimaksud adalah kita perlu melatih 10 kesempurnaan, yaitu kemurahan hati, dana, sila, kemoralan ya. Terus menekama, belajar melepas keduniawian, kebijaksanaan, banyak kita harus tingkatkan ya. Kemudian usaha ya, wirianya juga, pantang menyerah, terus berupaya, kesabaran ya, lu sabar karena semua ada waktunya, nggak bisa instan, bahkan mie instan pun harus tetap dimasak ya, baru bisa dimakan ya. Kemudian kejujuran ya, saca harus dilatih, tekad aditana, cinta kasih, meta, dan keseimbangan batin UPK. Ya, ini ada sebuah film intermezzo ya. Ternyata berbuat baik harus sesuai kemampuan. Jadi anak ini mau berbuat baik, bantu emaknya kali ya. Jadi nggak cukup niat, harus mengusahakan dirinya supaya kuat, supaya bisa membantu gitu. Nah, jadi lalu bagaimana ya bantu sesuai kemampuan gitu kan. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Kita perlu periksa secara teratur niat untuk memastikan niat tersebut tidak didorong oleh 8 kondisi duniawi ya. 8 kondisi duniawi ini maksudnya adalah pujian ya, celaan, kemudian suka duka ya, dikenal tidak dikenal ya, kemudian untung dan rugi. Ketika niat kita cek secara teratur, kita niat itu akan, kalau kita tidak meluangkan waktu untuk cek secara teratur, niat kita akan kadang-kadang akan terpengaruh oleh 8 kondisi duniawi ini. Lalu yang kedua, kita perlu mempraktekkan rasa puas atas yang dimiliki, yaitu santuti ya, santuti. Baik itu harta benda yang kita, status, ataupun pengakuan. Hal ini perlu dilatih untuk mengurangi risiko tindakan yang didorong oleh ketidakpuasan dan rasa iri. Ya. Berikutnya, kita perlu memahami bahwa setiap orang itu memiliki perjuangannya masing-masing, ya, memiliki tingkat pencapaiannya masing-masing. Ya, sehingga kalau kita cuma melihat secara permukaan aja, maka kita akan kadang-kadang bisa timbul iri juga. Tapi kalau kita lihat tahu perjuangannya untuk mencapai itu, maka kita akan lebih menghargai gitu. Kemudian renungkanlah tindakan dan motivasi. Apakah hal tersebut bermanfaat bagi kemajuan batin kita atau tidak? Kalau bermanfaat buat kemajuan batin, jalankan. Tapi kalau tidak, sebaiknya
dicegah. Kita juga perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung perkembangan batin dan mengarahkan pada tindakan positifnya. Secara ini kita juga bisa lihat kalau kita baca kisahnya Dewa Data, sedikit banyak Dewa Data juga dipengaruhi oleh lingkungannya, ya, teman-temannya ya. Ada beberapa temannya yang juga punya iri hati dan sebagainya yang mempengaruhi dia. Kembangkan kemurahan hati tanpa mengharapkan tindakan apapun. Ya. Nah, ini salah satu dari praktek parami ya, kemurahan hati ya. Karena imbalan itu akan datang ketika karma baik kita sudah matang ya. Jadi kalau kita terlalu berharap imbalan, maka akan jadi masalah kalau karma baiknya belum belum cukup matang. Rendah hati, sadarilah nilai dalam setiap peran dan kontribusi ya. Setiap peran itu setiap peran itu memiliki kontribusinya masing-masing. Jadi dan itu masing-masing memiliki nilai. Jadi kita tidak perlu sampai kalau saya mau supaya bernilai saya harus jadi ketua. Nggak selalu seperti itu kan. Nah, bernilai itu bisa di mana saja, bisa di posisi apa saja. Kalau kita menjalankan setiap peran kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, maka kita menjadi bernilai. Lalu perlu terus melatih kebijaksanaan melalui tiga hal, yaitu Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, dan Bawana Mayapanya. Sutta Mayapanya terus membaca, dengarkan Dhamma, sehingga kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya, mana yang pantas dan tidak pantas ya. Kemudian cinta mayapanya kita praktekkan apa yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Di situ nanti kebijaksanaan juga akan meningkat dalam dalam prakteknya. Dan bawana mayapanya di mana kita perlu terus membina batin kita, mengasah batin kita supaya semakin jernih dengan praktek meditasi. Di sini akan makin memperkuat pemahaman kita terhadap Buddha Dhamma dan membantu mengatasi godaan dari 8 kondisi duniawi. Demikian pemaparan tentang Dewa Data Sutta. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, Romo Fendi, terima kasih atas pembabarannya untuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenai Dewa Data Sutta di Samyutta Nikaya 6.12. Nah, Romo dan Ramani, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, telah selesai kita mendengarkan pembahasan dari Romo Fendi. Dari materi yang disampaikan Romo hari ini, sebetulnya cukup singkat isi dari Samyutta Nikaya 6.12. Namun sungguh menakjubkan ya, dari satu sutta yang singkat tersebut kita bisa membahas ke berbagai sumber pendukung lainnya mengenai kisah-kisah Dewa Data ini ya. Dan tentunya seperti yang dibabarkan tadi, kita bisa mengambil banyak hikmah dalam cerita yang diberikan dalam sutta ini. Nah, Bapak Ibu, Romo Ramani, tidak berpanjang-panjang lagi, mari kita sambung pembahasan sutta pada malam hari ini melalui diskusi. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian mempersiapkan pertanyaannya. Bagi yang sudah ada pertanyaan, boleh diklik raise hand-nya, akan langsung kita buka kolom tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa on cam, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan untuk diajukan ke Romo Fendi. Baik, saya tunggu sejenak, silakan Bapak Ibu. Kita perdalam lagi wawasan kita malam ini melalui diskusi. Silakan. Mungkin ada yang mau langsung raise hand, silakan juga langsung di-unmute boleh. Jadi Romo Fendi, ini pembahasannya seperti yang Romo tadi awalnya sempat bilang ya, sebetulnya
isi atau bacaan dari Sutta Nikaya 6.12 itu sendiri sangat singkat, cukup singkat. Namun seperti biasanya dalam Sutta Nikaya atau yang manapun gitu ya, dalam sutta-sutta yang manapun itu memang unik. Keunikannya adalah satu kisah ini bisa terdapat di sutta-sutta yang lain atau memiliki latar belakang lainnya gitu ya, ceritanya jadi bersambung begitu. Itu juga memang memang biasa ya Romo ya dalam Iya, membedah sutta itu sangat umum terjadi. Nah, kemudian itu iya, tergantung kita mau membahas seberapa dalam. Setiap cerita saya rasa punya latar belakangnya Romo ya, betul ya. iya, Kayak iya. Dewa cukup terkenal kisahnya. Terus ternyata Romo tadi memberikan kita ada latar belakangnya lagi di Winayanya ada, di Winaya Pitakanya ada, Anguttara Nikayanya juga ada. Kalau di Dhammapada Atthakatha ini masih sejalan ya Romo ya, sangat persis sama yang diutarakan di Sutta Nikayanya. Tapi tadi kita lihat di Winaya Culawaga gitu di bagian Culawaga bab 7 agak berbeda sedikit gitu Romo ya. Iya, betul. Intinya sama. Menarik ini Romo. Nah, berhubung ini mungkin masih menunggu rekan-rekan sekalian menyiapkan pertanyaan, saya itu ada satu ya Romo Vendia, boleh ya sambil menunggu. Oh Iya, udah ada upacarika mewah ini. Pak Mewah, Romo Mewah, silakan, silakan di unmute. Belum kedengaran suaranya. Nah, belum ada suaranya, nggak nyambung mungkin ya. Boleh diketik di chat kalau biar saya bacakan, bantu bacakan. Biasanya audionya bagus ini, Pak Mewah ini. Saya udah sering nih mendengar suaranya beliau yang empuk. Sebentar ya Romo Fendi ya, lagi diketik seperti iya, pertanyaannya. tidak apa-apa. Nanti saya menyusul pertanyaan. Oh, lagi diatur dulu mungkin audionya. Oke, kalau begitu coba saya cek dulu. Ya, belum ada lagi. Romo Fendi, saya boleh tanya sedikit aja ini mengenai wordingnya ya. Kata-katanya ini Mhm. yang agak eh, membuat saya sedikit curious gitu ya. Nah, kalau diisi di kata-kata yang Samyutta Nikayanya kan baris terakhir itu kata-katanya kehormatan menghancurkan kejahatan gitu Romo. Tapi Iya, inti kita bermain kata-kata nih ya, intinya kan nggak mhm. persis begitu. Kehormatan menghancurkan kejahatan. Jadi awalnya itu saya berpikir ini maksudnya kehormatan ini yang bagus apa yang buruk gitu jenisnya. Karena kan judulnya kehormatan yang menghancurkan kejahatan. Padahal setelah kita telisik lagi lebih dalam, ternyata maksudnya sesungguhnya adalah kehormatan itu justru bisa mengarahkan kepada kejahatan gitu ya Romo ya. Ini apakah memang normal mainan kata-katanya saja atau memang ada arti lainnya Romo? Baik, Itu aja. terima kasih, Bu Krisna. Iya. Saya membaca dari Samyutta Nikaya, kemudian saya coba bandingkan dengan yang Nikaya yang lain. Di sini saya melihat bahwa yang dimaksud di kehormatan menghancurkan kejahatan ini adalah oh, kejahatan yang dimiliki oleh batin seseorang gitu. Maksudnya batin orang yang jahat. Ketika dia mendapatkan kehormatan, maka dia makin memperburuk kondisi batinnya. Batinnya semakin penuh loba dosa, makanya semakin berkembang. Nah, karena kenapa? Karena saya melihatnya dari perumpamaan yang tadi tuh, yang bagaikan melemparkan daging mentah ke seekor anjing yang buas ya. Ketika anjing yang buas ini artinya anjing ini kan sedang penuh ke sedang liar gitu ya, penuh Rakusan gitu ya. Oh. kerakusan dan sebagainya. Ketika mendapatkan daging mentah makin makin menjadi-jadi gitu. Jadi konteksnya lebih ke arah sana. Makanya eh, di situ ada nasihat untuk berhati-hati juga memberikan penghormatan kalau orang itu haus akan kekuasaan, keserakahannya sangat berkembang, maka akan membuat dia makin terjerumus. Oke, oke, oke. Baik, Romo.
saya panggil lagi Pak Mewah, mungkin sudah bisa hidup audionya. Coba dites kembali. Udah ada dua nih. Nah, sepertinya udah ada nih. Silakan Pak Mewah, langsung saja pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Krisna Dewi. Nah, udah ya. Namo Buddhaya, sehat Pak. Pak Mewah. Dari Kota Tangerang, Romo. Ya, Ini Pak Romo Mewah. ya. Kalau bicara Dewa Data itu ya identik dengan ini Garuka Pusalakamanya ya tentang Raka Wiji. Cuma Iya, di samping betul. itu kita sendiri sebagai umat Buddha, siswa Sang Buddha itu kayaknya ada kans juga untuk masuk ke neraka Wiji. Kalau dulu saya di SD itu pernah mendengar akibat Garuka Kusala Kama itu disebabkan oleh 6 unsur. Tapi pada akhirnya hanya ada 5 gitu. Salah satunya membunuh orang tua. Dan yang saya takutkan pada saat itu adalah mengajarkan ajaran yang sesat. Pada saat itu waktu di SD itu saya pikir ini adalah salah satu penyebab Garuka Kusala Kama. Jadi kalau dipikir ke situ, kayaknya kita juga mempunyai kans juga jika tidak menjaga pikiran kita, batin kita, ucapan kita, dan juga ajaran yang tidak benar gitu. Jika kita terapkan dan kita ajarkan pada orang lain, ada kemungkinan kita bisa masuk juga Romo ke neraka Wiji. Cuman sayangnya sampai saat ini saya tidak tahu di neraka Wiji itu berapa lapis gitu maksudnya. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya mohon penjelasan. Iya, baik. Jadi pertanyaannya, Pak Mewah apa? Pertanyaan saya ini kan berkaitan dengan Dewa Data juga tentang wipakanya sehingga beliau lahir di neraka Wiji. Jadi Ya, pertanyaan saya, bukankah kita memiliki kans untuk lahir di neraka Wiji jika melakukan salah satu Garuka Kama dari keenam tersebut? Itu saja. Terima kasih banyak. ya, baik. Terima kasih. Ya, ketika kita tahu bahwa Garuka Kama, Garuka Akusala Kama ya, berarti ya, bukan Garuka Kama. Karena Garuka Kama itu ada dua, Garuka Akusala Kama dan Kusala Kama. Yang Akusala Kama tadi sudah disebutkan, membunuh ayah ibu ya, melukai sang Buddha ya, membunuh arahat. Nah, itu lahir di neraka Wiji. Tentu untuk dan juga tadi ya, menyebarkan ajaran yang salah secara sadar dan terus-menerus. Nah, itu juga bisa mengkondisikan masuk ke neraka. Tentu setelah kita tahu itu, kita perlu hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam eh, bertindak ya. Kenapa? Karena itu akan sangat merugikan diri kita nantinya ketika kita tidak hati-hati. Jadi konteksnya di sini Sang Buddha mengajarkan untuk kita mengembangkan kesadaran ya. Kesadaran dan dengan kita sadar kita akan lebih bijak dalam berucap dan bertindak ya. Di sini kita bisa melihat menilai sesuatu itu salah atau benar ketika itu bermanfaat buat diri kita dan orang lain atau tidak ya. Kalau tidak bermanfaat itu menjadi sesuatu yang salah. Tapi kalau bermanfaat buat diri kita dan orang lain, maka itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Ya. Jadi ukurannya kelihatan dari manfaatnya gitu. Nah, kalau kita sudah semakin terlatih kesadaran kita, ya salah satunya dengan kita terus menerus meningkatkan meditasi, kesadaran kita semakin terlatih, semakin baik, tentu diiringi dengan memperdalam Dhamma, maka kita akan mempunyai semacam rem gitu, semacam semacam alarm yang sudah tumbuh alami di dalam diri kita.
ketika menghadapi berbagai kondisi duniawi, kemudian kita melontarkan ucapan maupun perbuatan, kita tidak tidak blong remnya. Kita lebih terkendali untuk memikirkan dulu ini bermanfaat atau tidak. Mungkin bisa menjawab yang dimaksud Pak Mewah. Ya, bagaimana Pak Mewah? Bagaimana Pak Mewah? Apa ada Ya, lanjutannya? selesai dulu mungkin nanti Mbak ya. Oke, iya. Boleh nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan ya Pak. Baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Mewah. Ini sepedanya banyak Pak Mewah, ini sepertinya hobi. Bikers ini sepertinya. Ya, suka, suka bersepeda, Bu. Oke, sehat selalu Pak Mewah. Oke, untuk rekan-rekan yang lainnya, halo, apa kabar semuanya? Mungkin ada pertanyaan lagi, saya persilakan langsung diajukan. Atau Coach Wisden mungkin mau bertanya, boleh juga. Yang lain ini ada. Namo Buddhaya Ibu Hyong, apa kabar? Nama budaya baik. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, silakan mengajukan pertanyaan untuk memperdalam lagi. Atau ada hal-hal lain yang masih berkisaran dalam kisah Dewa Data Suta boleh, atau Romo Fendi boleh ya kalau ada pertanyaan lain yang sedikit di luar Dewa Data Suta tapi masih seputar bagaimana menjaga sila kita gitu kan. Ini ada kaitannya juga ya. Bagaimana Iya, misalnya kita mengendalikan diri atas kekuasaan atau apa ya istilahnya kehormatan yang kita miliki begitu. Silakan loh Bapak Ibu, mumpung ini ada ahlinya di sini, Romo Fendi ini. Yang sama-sama dimana belajar. iya benar sama-sama belajar. Makin banyak diskusi, makin menarik sebetulnya Romo ya. Kalau yang saya Sepertinya ada alami yang resen. ya, oh iya ada yang resen Ada yang lagi satu ya. Ini Pak Mewah sudah, terus ada Novianti. Oh ini rekan kita juga Romo Fendi dari STAB Nalanda. Sis Novi silakan di open mic-nya langsung bertanya. Selamat malam Bu Krisna selaku moderator pada hari ini dan Bu Lucy Namo Buddhaya. Izin bertanya Romo Fendi, tadi disebutkan Dewa Dewa Data Suta ya. Eh, itu bagaimana sih Bu Fendi? Sudah dicoba berkali-kali oleh Dewa tetap sabar melakukan sehari-hari seperti pindah patah dan membabarkan dharma gitu. Sementara kalau kita yang saya yang sudah berlatih itu masih suka kalau ada yang apa ya tidak sesuai dengan pembicaraan, tidak sesuai dengan keinginan hati kita itu kita masih terkadang kok orang itu mencoba saya sampai seperti ini ya gitu. Kok tapi Buddha beda ya, Buddha bisa dicoba berkali-kali ataupun difitnah seperti apapun dia tetap bisa sabar gitu ya menjalaninya itu kiatnya dari Sang Buddha itu kepada kita yang sebagai umat rumah tangga gitu bagaimana ya Romo Fendi. Terima kasih Romo Fendi. Sekian Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya, Buddhaya. Mbak. Sudah jelas Terima ya Romo kasih. ya pertanyaan? Iya, jelas. Oke, tadi apa sinyal Pertanyaan, sedikit sepertinya. iya, pertanyaan Bu Novi, bagaimana kita tetap memiliki kualitas kesabaran seperti Sang Buddha ya, di mana Iya, betul Romo. itu luar biasa kesabarannya menghadapi berbagai kondisi duniawi. Tentu kita melihat Sang Buddha sebagai hasil akhir ya, sebagai hasil akhir dari perjuangan seorang manusia. Artinya hasil akhir ya tentu sudah sempurna. Kita kita saya suka baca cerita kisah-kisah Jataka di mana di situ saya melihat bagaimana
perjuangan bodhisatta dalam mencapai kesempurnaan ya. Dan di situ saya melihat bodhisatta juga mengalami jatuh bangun dalam upayanya ya, mengalami proses ya. Sebenarnya di Jataka itu kan sebenarnya kisah bodhisatta, di mana bodhisatta itu kan kisah-kisah ketika Pertapa Sumedha bertekad sampai dengan akhirnya mencapai jadi sama Sang Buddha. Di mana kalau kita kita telusuri lebih lanjut bahwa Petapa Sumedha sendiri waktu itu sebenarnya sudah mempunyai kualitas untuk mencapai kesucian. Artinya sebelum itu pun perjuangannya panjang gitu. Untuk mencapai perjuangannya panjang ya, dari Petapa Sumedha menjadi sama Sang Buddha aja kan 4 asangkaya kapa 100.000 kapa ya. Jadi artinya wajar kalau kita masih jatuh bangun dalam melatih diri. Tapi sungguh beruntung kita kenal Dhamma, sehingga kita tahu mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang patut dilatih dan mana yang perlu ditinggalkan kualitas batinnya gitu ya. Nah, jadi artinya di sini kita perlu manfaatkan waktu yang kita miliki dengan masih bisa belajar ajaran Buddha, terus praktek. Terus prakteknya ini tidak cuma sekedar membaca ya Sutamaya Panya, tapi juga harus praktek di lapangan. Orang tidak akan bisa berkembang kebijaksanaannya ketika hanya membaca. Dia pun harus menghadapi ujian, celaan, ketidaksukaan dan sebagainya, dia harus hadapi sehingga dia bisa kenal ini loh kualitas yang tidak baik, ini kualitas yang baik. Dia lebih bisa paham langsung terhadap diri dia. Ya, dan yang ketiga adalah harus terus menerus mengasah batin dia supaya menjadi semakin sadar, semakin jernih ya, sehingga bisa lebih mengenal batin-batin yang kotor itu yang perlu disingkirkan gitu ya. Perjuangan umat Buddha bukanlah perjuangan untuk menilai orang lain. Tapi perjuangan umat Buddha adalah perjuangan untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Jadi kalau kita fokusnya kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan gampang terbawa pada penilaian kepada yang di luar diri kita. Gitu. Nah, jadi seperti yang terjadi pada Dewa Data, dia salah fokus. Harusnya ketika dia jadi biku, dia kan adalah mengembangkan dirinya. Awalnya udah benar mengembangkan dirinya sehingga dia bisa mencapai eh, tingkat tingkat apa tingkat jana ya, tingkat jana sehingga punya kekuatan batin. Namun dia terlena terhadap kekuatan batinnya itu, akhirnya mengharapkan kehormatan ujian dari yang lain ya. Karena dia melihat, oh Sang Buddha punya kekuatan batin, saya juga punya, terlena gitu ya. Jangankan umat awam, biku pun masih berjuang, Bu Novi. Biku yang sudah berkomitmen untuk mengambil sila yang jauh lebih banyak dari kita pun masih berjuang ya. Tapi eh, kita perlu sadar, apa maksudnya, kita perlu pahami bahwa tidak ada perjuangan yang tidak maksudnya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap perjuangan kita itu pasti akan membuahkan hasil meskipun jatuh bangun. Saya ambil sebuah kisah di Dhammapada Takata ya. Itu ada seorang biku, dia 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 berlatih diri dan dia bisa mencapai tingkat meditasi yang baik ya. Suatu kali dia pindah patah, pada saat pindah patah dia melihat seorang wanita yang memberi dana makan gitu, dan akhirnya dia ter dia tergoda oleh kecantikan wanita tersebut yang membuat dia akhirnya menjadi tidak puas lagi terhadap kehidupannya sebagai seorang biku ya. Dia minta izin ke gurunya untuk lepas jubah, dan setelah itu dia mencoba melamar wanita itu.
dan akhirnya mereka menikah. Namun karena biku ini tidak mempunyai kepandaian dalam aktivitas duniawi, artinya bekerja mencari nafkah ya, akhirnya dia diusir oleh mertuanya, ya, diusir. Nah, ketika dia diusir, karena dia tidak menjaga dirinya dengan baik, dia terlibatlah dalam pergaulan dengan sekelompok penjahat. Pada saat pergaulan itu kemudian diajak ikut merampok ya. Mungkin karena rampokannya jumlahnya cukup besar, maka ini sampailah ke kerajaan dan raja mengutus pengawal untuk menangkap perampok-perampok itu untuk dihukum mati. Akhirnya mereka tertangkap. Biku ini dalam perjalanan ke tempat hukuman mati di jalanan berpapasanlah dengan mantan gurunya. Nah, gurunya menyampaikan, ingatlah pelajaran kamu ketika menjadi biku ya. Ingatlah bermeditasi. Karena gurunya kan nggak bisa menolong juga ya. Tapi gurunya membantu mengingatkan dia bahwa dia dulu pernah latihan meditasi sampai bagus. Manfaatkanlah waktu waktu terakhirmu untuk berlatih itu ya. Akhirnya dia ingat pesan gurunya, dia latih meditasi lagi dan dia mencapai ketenangan yang luar biasa. Algojo yang akan menghukum mati dia menghentikan aktivitasnya untuk menghukum dia karena Algojo ini jadi terheran-heran. Tidak pernah selama ini melihat orang yang mau dihukum mati itu setenang itu gitu. Akhirnya Algojo ini menyampaikan situasi yang aneh ini ke raja dan raja menyelidiki dan akhirnya diketahui bahwa dia pernah menjadi biku. Akhirnya dia dibebaskan dan dia kemudian melanjutkan untuk menjadi biku. Ya, kurang ini cerita yang semoga bisa menginspirasi bahwa kadang-kadang kita bisa jatuh bangun, tapi pelajaran-pelajaran kebaikan yang kita terima itu akan kadang-kadang bisa menyelamatkan kita. Semoga bisa menjawab. Ya, demikian Sis Novi jawaban dari Romo Fendi penjelasannya. Bagaimana Sis Novi, ada pertanyaan lagi? Sudah Bu Krisna, ntar yang lain Ya, nih. iya, oke. Thank you, Nov. Iya, Makasih. tadi yang Romo Fendi jelaskan tuh benar ya, mengena ke kita semua sepertinya. Pertanyaan Novi juga sebetulnya terus-menerus Romo berngiang-ngiang gitu ya di pikiran kita. Dikala kita mendapatkan cobaan gitu ya, lagi susah payah bekerja, mendanakan tenaga gitu misalnya. Ada aja hal-hal yang menguji kesabaran kita. Terus kita kemudian teringat sosok guru Buddha, kok bisa ya ada sosok yang sabarnya segitunya gitu di apa disakiti orang tetap sabar gitu ya, itulah contoh-contoh ideal. Benar kata Romo Fendi, kalau Buddha sendiri sudah mencapai level yang kita sebut sempurna gitulah ya, sedangkan kita hidup di dunia saat ini ya, kita ini masih harus berjuang karena kita masih berada di lingkaran samsara itu ya Romo ya. Jadi Iya. terus Nov, kita harus semangat sepertinya. Jatuh bangun itu pasti ada. Pasti ada jatuh bangunnya. Kemudian saya teringat juga tadi Romo Fendi waktu pembahasan suta ada menyebut teruslah kita berlatih, menjaga sila kita, berlatih sila kita. Karena dengan demikian bila kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita sudah kayak timbul otomatis gitu. Refleks kita udah ada. Kita harus menjaga pikiran kita seperti apa, kita harus bertindak atau menjawab seperti apa, itu udah mulai terlatih. Jadi batin kita tuh tidak begitu goyang lah gitu. Dengan cara ya tentunya selain sila, ada meditasinya juga dibantu. Begitu ya kira-kira Romo Fendi ya. Iya, betul, Bu Krisna. Oke, silakan. Saya tambahkan. Oh, boleh, boleh Romo tambahkan lagi sebagai pengingat buat kita nih. Jadi kita kan menghidupi menjalani kehidupan ini dengan lebih kuat, Romo. Bagaimana itu tips-tipsnya? Ya, Iya. ya, saya tambahkan sedikit, masih mengacu kepada yang pembahasan itu, Dewa Data itu, Iya, bahwa silakan, Romo. Sang Buddha, kenapa dia tidak bisa dicelakai, kenapa dia
begitu banyak perlindungan yang dia peroleh karena paraminya yang melindungi dia sebenarnya kan. Artinya bahwa kesempurnaan paraminya telah menjadi pelindung bagi Sang Buddha. Untuk itu kita juga perlu melatih. Jadi pelindungan terbaik adalah dengan menyempurnakan kita punya parami gitu. Apa me- melatih kemoralan dan sebagainya. Karena nantinya secara secara perlahan namun pasti itu akan membentuk perisai yang melindungi diri kita. Artinya kalau kita harusnya misalnya celaka, tiba-tiba ada saja yang membuat kita tidak celaka gitu. Kalau jadi dan ini terjadi di dalam kisah Jataka juga saya ada beberapa kejadian saya bilang bagaimana Bodhisatta berusaha dicelakai orang tapi ada saja yang membuat dia tertolong gitu, buat dia tertolong. Ya, itu tambahan. Terima kasih. Iya, parami itu jadi intinya ya. Jadi kita harus mengingat dengan usaha kita menyempurnakan parami, kita juga otomatis berupaya membentuk perisai pelindung bagi diri kita sendiri. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Mari silakan yang punya pertanyaan lagi. Bapak Upacarika Mewah ada lagi nih sepertinya. Ayo Pak, ditanya lagi Pak. Mumpung kita masih ada waktu. Baik, baik Bu, terima kasih. Mumpung Silakan muncul, Pak. mumpung muncul pertanyaan ini Bu. Iya, begini Iya, Romo. iya nggak apa-apa. Kalau bicara Dewa Data juga, itu sebenarnya dari rasa simpati juga sebenarnya bisa memunculkan peralihan ya Romo ya. Jadi peralihan dari seorang putujana ke tingkat Arya Romo. Jadi saya pernah dengar kisah tentang Mahaparinibbana daripada Sariputta. Pada saat itu ibunya ini diceritakan siapa-siapa saja yang datang pada saat itu. Beliau apa namanya tergugah gitu. Artinya pada saat diceritakan ini dewa ini, kemudian ini itu. Terus dia bayangkan, aduh bagaimana kalau dewa-dewanya aja udah seperti itu gitu, luar biasanya. Bagaimana gurunya gitu. Jadi pada saat itu ibunya Sariputta ini tergugah, jadi memiliki titi dan akhirnya mencapai apa namanya kesucian tingkat pertama yaitu Sthana. Nah, pertanyaan saya pada Dewa Data, kira-kira gitu ya, kira-kira apakah Dewa Data ini tidak memiliki tergugaan batin gitu? Karena katanya sih pada saat terakhirnya sebelum Dewa Data itu apa namanya amblas ke dalam bumi, beliau juga sempat itu apa kagum juga gitu atas apa namanya kesabaran dan juga perhatian sama Sang Buddha pada Dewa Data. Cuman sayang pada saat itu katanya terlambat gitu sehingga belum sampai tegugahan itu atau titik itu muncul sebagai Arya, tapi beliau keburu amblas di telan bumi. Jadi apa pengaruhnya gitu Romo? Titik ini begitu luar biasa tentang apa yang dia dengar gitu dari seseorang, apalagi sama Sang Buddha, bisa menimbulkan dan bisa menciptakan seseorang menjadi Arya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Mewah. Jadi benar Dewa Data pada saat ini menyambung dengan apa yang tadi saya ceritakan bahwa pelajaran meskipun kita berada dalam kondisi jatuh bangun, tapi pelajaran-pelajaran yang pernah kita terima kadang-kadang bisa menyelamatkan kita. Nah, Dewa Data sempat jadi orang baik ya, sempat belajar ajaran Buddha, tapi kemudian dia salah fokus, akhirnya dia tergelincir ya, melakukan kejahatan. Beruntung dia pada saat menjelang kematiannya, dia sadar ya. Dia sadar akan kesalahannya, dan dia akhirnya berlindung pada Buddha. Cuma Buddha Dhamma dan Sangha, namun eh, terlambat untuk bisa selamat hidupnya saat itu.
karena sudah masuk ke dalam alam neraka. Tapi kesadaran dia yang dia peroleh itu kan bukan serta-merta muncul. Kesadaran itu kan muncul karena dia pernah belajar, kan? Pernah belajar ajaran Buddha. Nah, kesadaran itu meskipun terlambat, tapi sempat muncul. Dan itulah yang membuat dia nanti suatu saat ketika sudah sekian lama di alam neraka, nanti dia tumbuh lahir lagi ketika nanti jadi manusia, dia nanti bisa mencapai pencerahan di masa yang akan datang. Yang saya pernah baca apa dengar itu dia bisa menjadi Paceka Buddha, itu ya. Berarti nanti munculnya di masa ketika tidak ada Buddha ya, di Paceka Buddha. Itu juga terjadi pada Raja Ajatasattu ya. Raja Ajatasattu juga ketika dia sadar kesalahannya membunuh ayahnya, lalu dia benar bahwa itu sudah Garuka Kama, bahwa itu tidak bisa dihindari, dia akan harus masuk alam neraka. Tapi perbuatan-perbuatan baik setelah itu yang dilakukan itu bisa menyelamatkan dia dan bisa membuat apa mengkondisikan dia untuk bisa mencapai pencerahan di kehidupan-kehidupan berikutnya setelah harus jalan-jalan dulu di alam neraka ya. Jadi kita terus berusaha mumpung kondisi kita masih baik, masih masih bisa kenal ajaran Buddha, terus menggali terus. Makanya ini bagus ada apa pendalaman suta ya, supaya kita terus menjadi diingatkan gitu. Semoga bisa menjawab. Ya, bagaimana Pemewah tanggapannya? Apakah sudah menjawab? Keter, ketergugahan Titi itu nggak sia-sia Romo ya. Walaupun tidak di alam kehidupan ini, tapi juga beliau bisa memperoleh wipaka tadi, walaupun di alam neraka menjadi seorang Paceka Buddha ya Romo. Terus kemudian Ya, kasus itu maksudnya juga sama tuh. kejadiannya ketika masih jadi manusia. Kalau di alam neraka kan susah Iya. untuk mengembang. Ya. Kemudian bagaimana Romo kalau tentang ini? Saya juga pernah dengar kisahnya itu tuh. Uh, Anaknya, ya Rahula ya. Rahula. Jadi Rahula itu ketika spontan lahir di alam Tawatimsa, surga Tawatimsa, dalam umur 45 tahun beliau menjadi seorang arahat. Apakah ini juga merupakan wipaka yang dibawa oleh beliau ketika lahir di alam Tawatimsa atau bagaimana? Gitu. Saya kurang begitu paham ininya, mungkin bisa dijelas. Iya, jadi saya pernah dengar kisah juga tentang Rahula. Katanya di alam Dewa Tawatimsa itu Rahula mencapai tingkat kesucian arahat di sana. Jadi tingkat kesucian itu beliau tidak peroleh pada saat di alam manusia, tapi pada saat beliau berada di Tawatimsa. Apakah ini juga sama seperti itu? Jadi artinya buah buah kearahan seorang bisa saja lahir walaupun dia tidak ada di dunia. Artinya ada juga katanya seorang Bante mencapai arahat ketika beliau meninggal. Ada juga yang seperti itu Bante. Betul mau dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Wewa. Ya, tentu kita bisa lihat dari berbagai kisah di baik di Tipitak, di Dhammapada, Atakata maupun di yang lainnya bahwa pencapaian kesucian setiap makhluk hidup itu berbeda-beda kondisinya ya dan berbeda-beda waktunya. Kenapa? Karena tergantung parami yang mereka pupuk ya. Dan juga kita bisa perhatikan bahwa ketika zaman ada Buddha Gautama masih hidup, jumlah makhluk hidup yang mencapai kesucian jauh lebih banyak. Sebab sama Sang Buddha mampu melihat apa yang bisa menjadi pemicu orang ini untuk matang eh, batinnya, ya, untuk matang batinnya. Yaitu kualitasnya seorang seorang sama Sang Buddha. Tapi
kita tentu masih bisa beruntung karena kita sampai sekarang meskipun sudah Sang Buddha tiada, tapi kita masih bisa membaca, mendengar ajaran-ajarannya berkat komunitas Bhikkhu Sangha ya, yang mempertahankan ajaran ini sampai sekarang. Jadi dari sini kita bisa lihat berbagai model orang mencapai kesucian ya, dari kisah-kisah Dhammapada, kata-kata juga ada. Ada yang mencapai kesuciannya setelah seperti siapa? Patacara ya, Patacara Teri, dia mencapai kesucian ketika dia menuangkan air dan dia melihat air yang mengalir di situ, dia melihat adanya tilakana ya, sehingga dia mencapai kesucian. Dia ada juga yang seperti tadi dibilang Pak Mewah, ada yang ketika menjelang meninggal baru mencapai kesucian. Ya, Bante Ananda juga termasuk yang unik kan, mencapai kesucian tidak dalam posisi tidur maupun posisi duduk kan, ya setengah mau tidur itu, mencapai kesucian. Nah, itu semua bisa diperoleh bukan cuma karena kita hanya mendengar atau membaca ajaran, tapi juga karena latihan yang kita terus lakukan, praktik yang terus kita jalankan gitu. Ya, ada yang memang di zaman Sang Buddha mencapai kesucian hanya dengan mendengar satu bait yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu Bahia ya. Tapi kalau misalnya kita telusuri kehidupan Bahia di kehidupan-kehidupan sebelumnya, dia pun pernah menjadi biku di zaman Buddha yang lain. Jadi tidak heran itu hanya menjadi pemicu. Dan makanya Sang Buddha itu punya kemampuan untuk bagaimana orang ini dipicu supaya cepat matang batinnya gitu kan. Nah itu tidak. Jadi tidak bisa disamaratakan semua ya. Jangan ketika kita membaca buku Dhamma pun kita jangan terus kalau gitu saya cukup baca suta aja deh saya bisa mencapai kesucian seperti Bahia misalnya Bapak. Ya jangan seperti itu. Karena karena kita tidak berada di kehidupan zaman Sang Buddha yang bisa langsung melihat orang ini lebih bisa dipancing batinnya lebih matang dengan cara apa gitu. Ya kita jalankan aja apa yang disampaikan di dalam Dhamma, dalam kitab-kitab Tipitaka gitu. Dan berusaha untuk bijak membacanya, tidak tidak sembarang, tidak menilai langsung ketika kita masih belum paham, kita bisa baca lagi bagian yang lain untuk karena setiap orang punya kematangan batin untuk membaca pun berbeda-beda. Semoga bisa menjawab. Ya, demikian Pak Mewah untuk jawaban untuk pertanyaannya. Terima kasih. Nah, untuk maaf tadi saya sempat browsing singkat ini mengenai yang Arya Rahula. Ini kan yang Arya Pangeran Rahula ya, yang dulunya putra dari Pangeran Siddhartha, betul ya Pak Mewah ya, maksudnya yang itu ya, yang Arya Rahula yang itu betul? Nah, jadi kalau saya baca sekilas, ini tadi kebetulan saya dapatnya di Samagipala ya, dan naskah Dharmanya. Untuk melengkapi sedikit ya Romo Fendi, yang saya dapatkan kalau Rahula, yang Arya Rahula ini mencapai arahatnya semasa hidup masih waktu umur 20-an setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha saat itu. Jadi sebelum beliau ke surga Tawatimsa sepertinya. Jadi sama seperti pengikut guru Buddha yang lainnya, Rahula juga mencapai arahat, mencapai tingkat arahat semasa masih hidupnya, yaitu sekitar umur 20 tahunan. Tapi kalau nanti lain kali kita sempat membahas suta lainnya, mungkin bisa dicari-cari lagi, mari kita diskusikan lagi lebih lanjut. Tapi untuk sementara itu yang saya dapat sih. Demikian Pak Mewah, nanti kita belajar bareng lagi ya. Demikian Romo Fendi yang saya tadi sempat browsing sedikit sih untuk melengkapi. Oke, Terima apakah kasih. masih ada pertanyaan? Iya, makasih Romo, sama-sama belajar kita Romo. Ini mendapat informasi baru, tambahan lagi. Jadi kita selain kita mendapat informasi baru juga mengingatkan kita kembali. Kita kan kadang kalau belajar Dharma suka lupa ya Romo ya. Begitu banyaknya
pesan yang kita dapatkan dari Buddha Dharma, tapi begitu terbatasnya kapasitas memori kita, kadang-kadang kita memang harus diingatkan lagi, diingatkan lagi. Tuh. Nah, rekan-rekan yang hadir di Zoom pada hari ini, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita masih ada beberapa menit. Bila memungkinkan untuk tanya jawab lagi, bisa kita sambung kembali. Silakan, Bapak Ibu, Romo Ramani, apakah masih Selamat ada? malam, Selamat selamat malam. malam semua sahabat-sahabat. Ya. Saya mau izin minta maaf dulu lah. Ya, silakan. Ya. Kepujian seorang itu tentu tanpa harap apa-apa, masuk tinggi lah, tanpa harap apa lah. Kemudian seorang itu atau kebaikan atau keburukan. Yang kedua ni hormat semua saya rendah hati, hormat saya. Apa beza kebijakan hormat seorang tertentu? Misalnya moral. Itulah. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lim ya, Ah, dari Pak C. masalah moral. Mengenai Kepuji, masalah moral. kepujian seorang tertentu tanpa harap apa-apa. Tapi moral itu seorang tertentu baik atau buruk. Kepujian. Kedua ni masalah hormat. Kita hormat cuma rendah hati. Tanpa harap apa. Cuma hormat saja. Cuma saya tak ambil ngam, tak ada balangan, tak ada apa. Cuma hormat. Seperti kita kasih makhluk cuma manusia. Itulah. Apa beza pujian dengan kehormatan masalah moral seorang tertentu. Itulah. Terima Apa kasih. beda pujian dan kehormatan gitu ya, Seorang. kira-kira ya pertanyaannya. Apa bedanya pujian dan kehormatan seseorang Moral. dikaitkan Orang baik atau buruk. Itulah. dikaitkan dengan moralitas gitu kira-kira ya Romo. Baiklah. Romo Fendi, kira-kira pertanyaannya yang saya tangkap dari Pak Ci di Malaysia, apakah dengan adanya pujian dan kehormatan gitu yang kita dapatkan, itu walaupun kita mendapatkan suatu kehormatan, sepertinya ini ya yang saya tangkap, kita mendapatkan suatu kehormatan atau kekuasaan, tapi kita tetap bersikap rendah hati gitu misalnya, ya tidak mengharapkan apa-apa. Nah itu dikaitkan dengan moralitas, apakah moralitas kita sebagai seorang Buddhis, apakah masih sesuai gitu ya dengan menjaga sila kita, atau ada pertimbangan lainnya dengan menerima pujian atau menerima kehormatan seperti itu. Kalau yang saya dapat kira-kira pertanyaannya begitu ya Pak C. Ya betul soalan sama. Betul. Terima kasih. Makasih Pak C. Ya. Oke Romo Fendi silakan dibantu dengan responnya. Terima kasih Pak Cik pertanyaannya. Saya mencoba memandangnya dari sini ya, bahwa memang benar kita itu sebagai orang yang masih putu jana ya, masih berlatih ya, kita masih mengharapkan adanya pujian tentunya ya. Ketika kita berbuat baik, kemudian kita mendapat pujian gitu kan atas kebaikan kita, dan itu kadang-kadang bisa mengkondisikan kita untuk semakin giat berbuat baik, betul ya? Kalau berbuat baik kemudian dapatnya celaan, jadi malas berbuat baik gitu ya. Iya. akan lebih senang kalau dipuji gitu kan ya. Nah, jadi di dalam pujian itu tidaklah salah, tapi pujian itu akan baik kalau diberikan sesuai dengan konteksnya gitu ya. Jangan orang berbuat jahat kemudian dipuji ya. Oh, kamu hebat ya, jago ya, bisa mukul orang gitu dan sebagainya ya. Ya, itu yang mengkondisikan semakin semakin banyak keburukan. Jadi kalau pujian itu mengkondisikan semakin banyak kebaikan, semestinya itu hal yang baik ya. Karena mengkondisikan semakin berkembangnya kebajikan-kebajikan lain yang dilakukan oleh orang itu gitu ya. Lalu jadi kehormatan, pujian, makanya di zaman sang Buddha itu
kita bisa melihat bahwa raja-raja yang begitu terkesan dengan ajaran Sang Buddha banyak memberikan fasilitas gitu kan, banyak memberikan fasilitas buat para biku, sehingga biku-biku itu tidak tidak harus pusing dengan urusan duniawi, cukup melatih diri untuk membina diri, karena semua fasilitas sudah dipenuhi oleh umat awam yang didukung oleh raja. Namun di sini sebenarnya ada pedang bermata dua. Bagi biku-biku yang eh, masih batinnya masih terlalu kotor, maka ini akan mengkondisikan dia untuk menerima itu sebagai suatu kenyamanan, bukan sebagai sarana untuk dia melatih diri. Harusnya kan dia mendapatkan berbagai fasilitas, kehormatan dan sebagainya itu kan harus dipandangnya sebagai, oh ini kondisi baik yang saya terima untuk saya melatih diri gitu. Tapi bagi yang batinnya masih kotor mungkin akan menilainya berbeda. Oh, enak ya jadi biku ya. Apa segala fasilitas terpenuhi, nggak perlu pusing kerja, nggak perlu pusing mikirin macam-macam, pajak dan lain-lain. Pokoknya saya yang penting makan tidur enak gitu. Ada juga yang bisa berpikir seperti itu gitu. Sehingga ketika ceritanya Raja Raja Asoka yang waktu itu yang mendukung berlebihan terhadap biku, Buddha membuat banyak pengikut-pengikut ajaran lain berpindah menjadi biku, tapi motivasinya berbeda. Motivasinya bukan untuk melatih diri mencapai kesucian, tapi untuk menikmati fasilitas kerajaan. Ya. Jadi tentu dalam hal ini yang memberikan fasilitas dan penghormatan maupun pujian itu juga perlu melihat apakah ini akan mengkondisikan orang tersebut semakin terlatih atau semakin menjauh dari batinnya semakin berkurang gitu ya. Jadi perlu bijaksana juga Pak Cik dalam memberikan. Tapi secara umum kalau kita memberikan pujian maupun fasilitas kepada orang yang melakukan kebajikan, secara umum itu meningkatkan potensi untuk orang itu semakin banyak berbuat baik gitu. Ya baik, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Selamat malam, maaf. Tak apa, tidak bang, saya tak maaf dulu. Namo Buddhaya. Selamat malam. Namo Terima kasih. Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih Pak Sama. Cik yang selalu setia di kelas bedah suta kita ini. Jauh-jauh selalu bergabung, menyempatkan diri. Ya, begitu kira-kira jawaban dari Romo Fendi. Memang ya berat Romo. Ini perjuangan kita ini sebagai manusia di sini masih berat. Bahkan mendapatkan pujian aja kita harus hati-hati. Bukan cuma kita memberikan pujian, bahkan di saat kita mendapatkan pujian harus hati-hati. Selalu waspada, jangan sampai terjerumus seperti, jangan sampai salah fokus gitu ya Romo ya, bahasanya tadi jangan sampai salah fokus seperti contohnya di Dewa Data tadi. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Pak Lim Tuan Li. Apakah masih ada? Saya buka kembali. Ini luar biasa ini Romo Fendi, kalau panitia di Suta Pali Multi Aksara ini meluangkan waktunya panjang sebetulnya untuk kita berdiskusi. Nggak pelit waktu ini panitianya, luar biasa. Ini sangat semangat, panitianya selalu semangat, jadi para hadirin juga terus-menerus berusaha menggali lagi gitu kan. Sepertinya sudah tidak ada di kolom chat, saya periksa dulu. Ya, sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada Romo Fendi. Sepertinya kita boleh menutup. Untuk kesempatan kali ini sudah jam 9 ya, di 9 malam di waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mengakhiri dan saya mengalihkan kembali kepada MC, izinkan saya memberikan sedikit poin-poin yang saya catat dari pembahasan bedah suta kita pada malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah dari kisah Dewa Data. Poin pertama adalah perasaan rendah diri, dendam, dan iri hati adalah bentuk ketidakpuasan diri itu ya. Yang kedua, keinginan akan status tinggi dan kekuasaan dapat, di sini ada kata-katanya dapat ya, mengarahkan kita kepada kondisi yang menghancurkan. Tapi dapat juga tidak. Nah, poin lainnya, kita harus berhati-hati dalam memberikan penghormatan kepada
seseorang yang tidak pantas. Jadi dalam memberikan penghormatan kita hendaknya bisa menilai dengan penuh kebijakan, itu ya. Nah, kemudian ada juga tiga atau empat nih hikmah yang saya catat tadi dari ringkasan yang diberikan Romo Fendi di akhir. Hikmah yang pertama adalah kembangkan parami kita, bukan sekedar ambisi, gitu ya. Karena dengan memupuk parami dan mencapai kematangan parami, saat itulah kita dapat mencapai posisi yang baik. Jadi jangan dikejar dengan ambisi, tapi terus lakukan, terus kembangkan parami sehingga kita bisa mencapai posisi yang baik tersebut. Hikmah lainnya adalah mari kita bersama-sama praktikkan rasa berpuas diri atau santuti tadi ya. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa setiap tindakan dan posisi yang kita miliki itu harus dilakukan berdasarkan niatan yang baik. Yang terakhir, jangan lupa kembangkan selalu sutta, cinta, dan bawana mayapanya untuk memperkuat pemahaman kita akan Buddha Dharma. Dan tentunya pada akhirnya kita bisa mengatasi 8 kondisi duniawi. Kira-kira begitu, Romo, Ramani, para rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Beberapa poin yang saya catat, mudah-mudahan kita semua dapat menarik benang merah dan mendapatkan manfaat dari diskusi bedah sutta pada malam hari ini. Nah, Romo Fendi, saya mohon kesediaannya untuk menutup sesi pembicara pada hari ini dengan Patidana. Baik, terima Saya kasih. mohon untuk Romo memimpin. Baik, setelah kita bersama-sama melakukan kebajikan dengan diskusi Dhamma, pada malam ini marilah kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, pada yang telah meninggal. Semoga juga turut bersukacita atas jasa kebajikan yang kita lakukan dengan melakukan pembacaan Patidana. Punya sidani kata sa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu santananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino satta titan tilo kasmi te bumma catuyonika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang mapajananti dewa tesang niwedayu maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa sang sijatang subah sadu sadu sadu. Suaranya nggak di mute itu. Iya, saya lupa klik Romo. Terima kasih. Kami ucapkan anumodana untuk waktunya dan untuk pembabarannya pada malam hari ini. Kami sungguh berbahagia mendengarkan pembahasan sutta pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali Romo di kesempatan lainnya. Demikian. Ya, sama-sama. Terima kasih Romo. Demikian Romo Ramani, Bapak Ibu hadirin sekalian, bagian pembahasan bedah sutta pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lucy untuk menutup acara webinar kali ini. Silakan Bu Lucy.
Ya, terima kasih Bu Krisna, luar biasa pembahasan pada malam hari ini ya. Semoga Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semakin eh, tumbuh keyakinannya dalam Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum kita Aduh. akhiri kelas malam hari ini, kita akan sama-sama menutup dengan pembacaan nama Karapata. Mari kita kembali dengan sikap tangan beranjali. Kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang apiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kelas telah selesai. Terima kasih Romo Fendi yang bersedia mengisi pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah setia tiap Selasa malam mengikuti kelas Suta pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Namo Buddhaya. Terima Namo. kasih Kok Fendi, makasih Bu Krisna, makasih Bu Makasih Ko Switen, Lucy. sama-sama. Makasih kok, makasih Cikris, makasih Selamat Ciluti. malam, Terima terima kasih, kasih Romo, sahabat bahagia, sehat dan bahagia. Ya, Jumpa sehat di selalu depan Pak sama-sama, Lim. Bu sama-sama. Krisna mesti bisa sering-sering bantu ini, jadi moderator nih. Ya, Boleh, betul. boleh Ko Switen. Ya, thank Mudah-mudahan you, ya, thank you. Ya. sama-sama. Kok Makasih Fendi atas juga nih bisa kesempatannya. sering-sering isi, Kok Fendi. Ya, Ya, sama-sama kok Pak Sisen. Fendi nggak sopan. Terima Romo kasih, Fendi Romo. nanti Romo. sebulan sekali misi ya Romo ya. Terima kasih Bu Lucy. Boleh. Ya, terima kasih Romo, Pak hati-hati Peter. Romo kalau sama Bu Lucy hati-hati Romo ditagih langsung. Oh gitu. Tapi bagus Ini- Romo kadang-kadang Ini jadi acaranya ya. tidak direkam ya. Ada Ada. direkam Direkam, Bu. Ibu. Mau Ada. lihat di mana? Di YouTube? Iya, di YouTube JMB 8. JMB Oh, ya. underscore 8. Oh iya. Ada di posternya di bawahnya ada keterangan YouTube JMB underscore 8. Itu nanti rekaman ada di sana semua di YouTube. Ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih Cici. Nanti ikut lagi ya minggu depan. Ya, tapi nanti agak lagi ikut yang lain. Ada tiap hari Oh, Selasa ada baca berita buat baca orang berita. sakit. Oh, Ya. kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Sadu, Ya. luar biasa. Terima kasih Cici. Makasih. Luar biasa ya, banyak ya sekarang ternyata Bu Lucy. Komunitasnya, ada beda suka. Menarik banget. Ini Romo Sutrisno, Pak Sutrisno baru bergabung. Baru kelihatan. Baru muncul. Romo Fendi sebagai info besok malam jam 7 malam juga WIB 7 malam WIB gantian Bu Lucy yang jadi narasumber Romo. Ada acara kita. Mantap. Nanti Bu Lucy nanti tolong bantu kirim-kirim dong Bu Lucy publikasi ke Romo ya, ke rekan-rekan yang lain juga. Gilirannya baik. besok kita lihat nih. Oke, makasih ya Bu Lucy sama Kostusan kesempatannya. Ya, makasih semua ya, makasih semua ya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, selamat malam semua. Sadu Amudana. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Ya, izin pamit ya. Terima kasih. Ya. Iya, izin pamit.